Jenderal, ampun. Ampun, Jenderal. Ampun. Lelaki desa menjebak aku. Pantas mati. Ampun, Jenderal. Jenderal, ampun. Jenderal, ampun. Siapa yang berani cabut panah ini? Mata panahnya tertancap dalam tulang. Hamba belum mahir. Takut melukai jenderal. Kau cabutkan panah ini. Hanya tahu diagnosa dasar. Tak pernah belajar cabut benda begini. Dokter Dungu, Jenderal, Jenderal, bagaimana denganmu? Jenderal, ampun. Jenderal, Jenderal, ampun. Ayah sedang sakit. Anak perempuan hamba bersedia cabut panah untuk ayah. Larasari, jangan lakukan. Ayah jangan khawatir. Anak punya pertimbangan. Cepat putuskan, atau seluruh kota kubur bersamamu. Jenderal, ampun. Ampun, Jenderal, ampun. Jenderal, ampun. Ampun, Jenderal, ampun. Hantu. Dia datang dari mana? Mana ada hantu? Aku tadi jelas di lab. Jangan-jangan aku masuk ke dalam ilusi yang dibuat gelombang otak. Berhenti. Jangan cabut sembarangan. Biar aku lihat. Mungkin tersangkut di tulang. Biar aku periksa. Mata panahnya tersangkut di bawah tulang pipi. Dekat arteri superficial. Kalau kau cabut gegabah, bendahan hebat pasti terjadi. Dan nyawanya terancam. Cara yang benar adalah mematahkan tulang pipi dulu. Beri ruang. Lalu tarik anak panah perlahan. Baru kembalikan tulang pipi. Ini yang terakhir. Cabang arteri temporalis superficialis mungkin putus. Tapi tak masalah. Kau yang cabut. Aku tak mau. Kau telepon 120. Operasi di luar itu ilegal. Cabut di rumah sakit. Aku bantu telepon. HP-ku mana? Jangan banyak omong. Kalau kau tak cabut, sekarang kau kubuat berdarah. Memaksaku percuma. Aku tak punya alat bedah. Isi kotakmu apa? Ini untuk uji hewan. Bocah! Berani kau main-main? Aduh! Ini bukan ilusi. Kau tak takut mati? Atau kira aku tak akan bunuh? Masa kau sembarang bunuh? Ayah! Larasari, Larasari, Larasari. Ayah! Kalau kau tak setuju, aku bunuh satu lagi. Kutanya sekali lagi. Setuju atau tidak? Baik. Aku cabut. Turunkan pisaunya. Aku butuh alat. Pertama, carikan jarum panjang, kain putih, sterilkan dengan air panas. Kedua, aku butuh arak kuat untuk disinfeksi lukanya. Dan tanganku. Ketiga, genggam obor tinggi. Cahaya untuk operasi harus cukup. Semua harus siap. Aku yang akan lakukan. Berani-beraninya kau memerintah aku. Kau cari mati. Lakukan seperti katanya. Siap. Siapa yang punya obat bius? Obat bius? Apa itu obat bius? Siapa yang punya obat bius? Benar-benar tak tahu obat bius? Tak ada obat bius. Harus pakai bius akupunktur. Kemarin baru operasi 1. Sudah bergerak. Bius lebih dalam. Sayang. Citra Lestari tak ada di sini. Siapa yang bisa akupunktur? Akupunktur. Ada yang bisa akupunktur? Akupunktur. Anakku, Sejak kecil aku belajar dari ayah. Sedikit tahu akupunktur. Bagus sekali. Aku tahu titik-titiknya. Tapi aku tak bisa akupunktur. Aku kasih tahu titiknya. Kau yang lakukan akupunktur. Kita bius dulu. Lalu operasi. Tuan penolong tenang. Aku pasti bantu sepenuh hati. Akan sedikit sakit. Tolong tahan sebentar. Tak apa.
pisau bedah lancet. Yang pertama, palu dan pahat. Apa? Cepat. Yang kedua dan ketiga. Pukul dengan palu dan pahat. Patahkan tulang pipi. Perluas pembukaan. Bajingan. Berani-berani lukai ketua besar. Kubunuh kau. Bunuh aku, tak ada yang selamatkan ketua besar. Jangan main tipu. Jika abangku kenapa-napa, langsung kubunuh kau. Ini mau menolong? Bisakah ini? Iya ya. Seram sekali lihatnya. Ini malah dicabut. Cuma lihat saja sudah takut. Nggak berani lihat. Mana ada cara obati penyakit begini? Tenang saja. Aku dari rumah sakit Cakrawala, dokter penanggung jawab. Pisau bedah ini sudah jadi rutinitasku. Sudah selesai. Luar biasa. Iya, kok bisa sembuh begini? Sungguh ajaib. Lukanya diganti perban tiap 3 hari. Harus disinfeksi pakai arak kuat setiap kali. 7 hari baru jahitannya dilepas. Tuan ini benar-benar tabib sakti. Tabib sakti, betul. Benar, tabib sakti. Pantas disebut tabib sakti. Sungguh hebat. Ini hadiah kecil. Mohon tuan, terimalah. Terima kasih, Tuan Penolong. Terima kasih, Tabib Sakti. Terima kasih, Tabib Sakti. Cepat bangunlah. Cepat bangunlah. Semuanya cepat bangunlah. Cepat bangunlah. Ku beri kau air jimat. 5 hari lagi penyakitnya pasti hilang. Ingat, niat tulus pasti manjur. Terima kasih, Guru Sakti. Terima kasih, Guru Sakti. Ini sedikit tanda terima kasih. Mohon Guru Sakti terimalah. Terima kasih, Guru Sakti. Terima kasih, Guru Sakti. Terima kasih, Guru Sakti. Guru Sakti, gawat. Ada tabib keliling datang ke kota. Entah pakai ilmu sihir apa. Dia bisa mengeluarkan anak-anak dari tulang pipi panglima pasukan baju kuning. Yang terluka itu sama sekali tidak berteriak kesakitan. Kini penduduk kota ini memanggilnya tabib sakti. Saat pergi, panglima itu memberinya sekantung emas. Tabib sakti? Pasti ia pakai tipu mata. Para warga desa ini adalah pengikutku. Tak boleh mereka tertipu. Bawahan. Haruskah kita singkirkan dia? Tak usah. Sebarkan kabar. Ya obati pasukan baju kuning, berarti musuh pasukan resmi. Nanti, pasti ada yang bantu singkirkan dia. Bijaksana, Guru Sakti. Hamba segera lakukan. Pergilah. Tabib Sakti. Anakku. Suamiku. Nirmala, bagikan uangku ini kepada warga yang kehilangan keluarga. Terima kasih, Tabib Sakti. Kau sungguh penolong besar kami. Silakan bangun. Terima kasih untuk uangnya. Menolong orang sakit dan terluka adalah tanggung jawabku, Arga Wijaya. Silakan bangun. Silakan bangun. Terima kasih. Silakan bangun. Semuanya silakan bangun. Nirmala. Nona Nirmala. Siapa yang menyerang warga tadi? Mereka itu siapa? Sepertinya pasukan baju kuning. Pasukan baju kuning? 3 negara. Lalu ini tempat apa? Di sini. Kabupaten Lu, Kadipaten Wu. Kadipaten Wu? Negeri Wu Timur. Kalau begitu, gubernur kalian, apakah bermarga Sun? Benar. Sepertinya aku terlempar ke masa lalu. Kalau benar aku lintas waktu, bagaimana caranya bisa pulang
Abang Wijaya, beberapa hari ini, apakah tinggalmu nyaman? Terima kasih atas bantuanmu. Dapat laporan rahasia? Pemberontak baju kuning berbuat onar di sini. Kami ditugaskan menangkap mereka. Kalian tangkap orang salah. Kami bukan pemberontak baju kuning. Bagaimana bisa kalian menangkap orang sembarangan? Ada yang melaporkanmu. Mengobati kepala pemberontak, Yugu. Kalau bukan pemberontak, kenapa kau obati dia? Waktu itu kalau bukan Tuan yang menolong, si pemberontak itu pasti akan bunuh lebih banyak warga tak bersalah. Tindakan Tuan, benar-benar terpaksa. Omongan kosong. Bawa untuk diinterogasi, baru ketahuan. Bawa pergi. Tunggu! Waktu itu berkat Tuan menolong, Tuan pasti bukan kaum jahat. Aku jamin dengan nyawaku. Kalian berdua saling mendukung. Siapa tahu kalian satu komplotan. Bawa semuanya. Tunggu. Yuku aku sendiri yang obati. Tak ada hubungan dengan orang lain. Kau mau jadi pahlawan ya? Adi! 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 Kakak! Kenapa kakak datang? Adi, pulanglah cepat. Ibu kita sudah sekarat. Ibu kita kenapa? Ibu beberapa hari lalu lumpuh di ranjang. Hari ini, kusarapi ibu sedikit bubur. Langsung muntah. Mengeluh pusing terus. Lalu, pingsan tak sadarkan diri. Dipanggil pun tak bangun-bangun. Sudah panggil tabib? Ayah datangkan beberapa tabib. Semua bilang tak tertolong. Sekarang sedang cari guru sakti. Sakit kepala. Muntah menyemprot. Koma. Mirip gejala tekanan intrakranial tinggi. Lumpuh dulu. Makin parah bertahap. Jangan-jangan hematoma subdural kronis? 3 bulan lalu, kepala ibumu pernah cedera. Tuan tahu dari mana? Aku dokter. Tabib. 3 bulan lalu, ibu tak sengaja jatuh. Kepalanya terbentur. Tapi, waktu itu baik-baik saja. Tak ada masalah. Cederanya di kiri. Lumpuhnya di kanan. Cedera di kanan. Lumpuh di kiri. Tabib ini luar biasa. Tapi, waktu itu benar-benar tak apa-apa. Bulan pertama mungkin tak ada gejala. Tapi mulai bulan kedua, akan muncul bertahap di sisi berlawanan cedera. Lemas, kebas, lumpuh perlahan. Muntah, sakit kepala, tak bisa makan. Koma. Apa yang Tuan katakan benar? Benar, benar. Tolong selamatkan ibu saya. Kakak, kabarnya. Kakak dengar kabar itu? Katanya pemberontak baju kuning ahli ilmu sihir. Kak, jangan tertipu oleh mereka. Semua tabib bilang ibu kita sudah tak tertolong. Dia akan diperiksa ibu kita. Apa ruginya? Tunggu, kusinterogasi dulu. Pastikan dia bukan bandit baju kuning. Adi, kau bisa menunggu? Tapi ibu kita tidak. Jangan pertaruhkan nyawa ibu. Adi, ku mohon. Ibu cuma punya kau satu anak laki-laki. Kau tegak melihatnya menunggu ajal? Kepiawaian Tabib Wijaya. Semua sudah tahu. Ibumu sekarang kritis. Mengapa tidak dicoba? Adi, Adi, Adi. Baik. Jika ibuku tak selamat, artinya kau tadi cuma pura-pura. Hukumannya akan lebih berat. Langsung kubunuh kau di sini. Pemerintah pun tak bisa berkomentar. Baik. Jika aku selamatkan ibumu, kau lepaskan kami. Jika gagal, aku serahkan nyawaku. Tapi Nirmala Putri tak bersalah. Jangan sakiti dia. Perjanjian di militer harus ditepati. Ibu. Ibu. Apa yang terjadi, Ibu? Ibu, bangunlah, Ibu. Anakmu datang, Ibu. Ini Adi. Ibu. Bangunlah, Ibu. Bisakah Ibu berbicara? Biar aku. Pupil kanan melebar. Ada tanda herniasi otak. Harus segera dioperasi. Mengalirkan darahnya. Mungkin bisa selamat. Bagaimana cara Tuan mengobatinya? Hematoma intrakranial ibu Anda terlalu besar. Menekan otak hingga koma. Aku akan membuat lubang di kepala ibu Anda. Untuk mengalirkan darahnya. Setelah hematoma hilang, bisa sadar. Sayang tak ada pemindaian tomografi komputer. Aku tak bisa perkirakan posisi hematoma dengan tepat. Risiko operasi agak besar. Buat lubang di kepala ibu? Bukankah itu membunuhnya? Semuanya berhenti. Operasi buka tengkorak sangat ketakutan. Aku sudah lama mengobati orang. Tak pernah dengar ucapan tak masuk akal seperti ini. Guru Sakti, bagaimana Anda datang? Silakan duduk. Orang ini, siapa dia? Ini adalah Guru Sakti Pratama. Katanya air jimatinya bisa menyelamatkan orang.
cukup terkenal di sini. Kalau air jimat bisa menyelamatkan, untuk apa orang seperti kami? Bocah ingusan. Dari aliran mana kamu? Ilmu pengobatan dari mana? Kuberitahu pun tak akan paham. Kamu! Membuka tengkorak orang, itu ilmu sihir perampas jiwa. Menurutku, kamu pasti sekongkol pasukan baju kuning. Dia mau bunuh orang demi harta dengan cara ini. Kamu! Tuan, ucapan ini keliru. Aku pernah menyaksikan sendiri. Tuan membuka tulang pipi seorang pasien, mengeluarkan mata panah, menjahit lukanya, menyelamatkan nyawa orang itu. Omong kosong belaka. Kedua sisa pemberontak baju kuning ini, ucapan sesat yang menyesatkan orang, mengacaukan ruang utama. Adi Saputra, cepat tangkap mereka. Tunggu. Tangkap kami? Kau ada cara menyelamatkannya? Keadaan orang ini kritis. Meskipun dewa turun ke bumi, tak bisa diselamatkan lagi. Aku justru pernah menyelamatkan banyak pasien seperti ini. Meskipun tidak bisa jamin, setiap orang bisa disembuhkan. Tapi sebagian besar, bisa sadar. Hanya omongan tanpa bukti. Jika kau punya kemampuan asli, mengapa tidak perlihatkan di depan umum? Jangan-jangan, kau takut aku di depan umum, membongkar tipu muslihatmu. Aku? Adi Saputra, penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Kau benar-benar bisa menyelamatkan ibu? Tidak punya kepastian penuh. Tapi, aku akan berusaha maksimal. Baik. Aku beri kau kesempatan. Jika tidak bisa selamatkan ibuku, aku akan kucincang kau berkeping-keping. Baik. Tapi, orang tua ini harus keluar dulu. Kau. Agar tidak mengotori operasi. General, sekarang lakukan seperti kataku. Pertama, cukur habis rambut ibumu. Kedua, kirim orang kembali ke kota, ambil kembali milikku, kota alat bedah. Baik. Segera atur. Bocah ingusan. Berani-beraninya omong kosong soal operasi buka tengkorak. Nanti, akan kulihat caramu mengatasinya. Tekan kuat. Ayo. Hentikan perdarahan. Pemegang jarum. Ambil pahat. Lalu. Cahaya dalam ruangan terlalu gelap. Angkat lilin kalian tinggi-tinggi, berdiri melingkar untuk menerangi. Suruh yang lain naik ke atap buka genteng, agar sinar matahari masuk. Cepat. Lekas. Tanpa CT scan, hanya mengandalkan pengalaman. Perkirakan lokasi gumpalan darah. Buat lubang di tempat paling mungkin. Semoga pengalaman medisku membawa keberuntungan. Warnanya sudah tepat. Di bawahnya pasti darah. Ketemu. Apa kau lakukan pada ibuku? Ibu, ibu. Bocah lancang. Hari ini kau mati. Bagus. Selamat. Jahit. Kak Wijaya, darah yang menyemprot tadi, itu bagaimana? Pendarahan tadi membuktikan kita temukan posisi yang tepat. Darah yang tertumpah keluar, penyakit ibunya sembuh. Aku dokter, penanggung jawab rumah sakit Cakrawala. Pisau bedah ini, kubuka setiap hari. Anak membuat ibu menderita. Ibu, ibu. Anak tak ingin ibu menderita lagi. Terima kasih malaikat penolong atas nyawa ibuku. Silakan bangun. Bangunlah. Setelah operasi, perlu pemulihan 3 hari. Masih perlu resep pemulihan dari Nirmala. Jika tak ada masalah, barulah benar-benar selamat. Pemulihan Nyonya Tua.
Serahkan padaku. Minum obat penghenti darah dulu 3 hari, lalu lanjut obat penguat energi dan darah. Jika malam hari, gelisah, bisa pakai Angelika dan biji bidara asam. Pemulihan pasca operasi tetap butuh pengobatan tradisional. Nyonya tua benar-benar selamat. Beliau selamat. Nyonya tua selamat. Adi! Nyonya tua pingsan. Karena kemasukan roh jahat. Tengkoraknya dibuka, jiwanya diambil. Sangat berbahaya. Setelah kupikirkan, dengan kekuatan jimat, roh jahat itu berhasil kusir. Apa maksudmu? Walau Nyonya sudah sadar, tapi membuka tengkorak tetap berbahaya. Agar roh jahat tak masuk lagi, minum air jimat tiap hari. Ingat baik-baik. Aku tak pernah melihat orang semuka tebal ini. Kau omong kosong. Guru Sakti, terima kasih atas bantuan guru. Menyembuhkan ibu. Adi sangat berterima kasih. Guru Sakti, ibu baru sembuh, masih perlu istirahat. Begini, guru pulang dulu. Lain hari, Adi akan datang, menghidangkan arak pilihan. Ingat, minum air jimat. Terima kasih atas penyelamatan ibu saya. Adi Saputra, tak akan kulupakan seumur hidup. Abang Wijaya. Hari ini dingin. Aku buatkan wedang jahe. Minumlah selagi hangat. Hangatkan badan. Baik. Terima kasih, Nirmala. Abang Wijaya. Ilmu pengobatanmu luar biasa. Boleh tahu belajar dari siapa? Sebenarnya, aku dari masa depan. Bukan berasal dari sini. Masa depan? Tempat apa itu? Masa depan bukan sebuah tempat. Tapi konsep waktu. Aku dari 2000 tahun kemudian. Seperti engkau berangkat dari sini, lintas waktu ke zaman sang penakluk banjir agung. Kalau begitu, bagaimana masa depan itu? Masa depan, pengobatan sangat maju. Misalnya kita bisa pakai mesin tomografi komputer. Lihat jelas pembuluh darah, tulang berulang, dan saraf seseorang, seolah memberi mata tembus pandang pada dokter. Bukankah itu seperti dewa? Apakah itu berarti abang akan segera pergi? Aku sendiri tak tahu bagaimana sampai ke sini. Awalnya aku lakukan percobaan antar muka otak. Entah bagaimana lintas waktu ke sini. Dulu pikir masa depan tak istimewa. Orang bersaing mati-matian. Sekarang pikir-pikir lebih baik kembali bekerja. Mungkinkah kerinduan kampung halaman membuat abang gelisah? Abang, saat pertama kita bertemu, langit menampakkan fenomena 9 bintang segaris. Mungkin saat langit kembali menampakkan pertanda aneh, itulah kesempatan abang untuk kembali ke masa depan. Benarkah? Kapan? Menurut seorang peramal, akhir-akhir ini langit sering bergolak. Tak lama lagi, fenomena itu akan terulang. Hari itu, abang pertama menyelamatkan aku, lalu menyelamatkan Ibu Jenderal Setiawan. Mungkin kedatangan abang ke sini adalah kehendak langit. Di sini, kebetulan ada 2 orang, tabib sakti yang sangat mahir. Jika abang bisa bertemu mereka, mengkaji ilmu pengobatan bersama, bukankah bisa membawa manfaat bagi banyak orang? Tabib sakti? Maksudmu Rama Hidayat? Bagas Santoso? Benar. Abang, kenapa kita tidak bersama-sama? Mencari tabib ternama itu? Mengobati orang sambil menunggu kesempatan. Bukankah itu menyenangkan? Kata-kata Nirmala masuk akal. Mungkin ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika benar bisa menemukan tabib ternama, ini justru kesempatan bagus untuk memperdalam ilmu kita. Terima kasih, Nirmala.
Maaf, hamba tak mampu. Bagaimana? Bahkan tabib Sakti Darmawan tak berdaya. Ini, bagaimana ini? Tuan, ini sudah tabib ke-8 yang kita undang. Terus undang. Baik. Maksudmu? Nona kedua Saputra? Tiba-tiba wajahnya layu. Rambutnya memutih, mengurung diri di kamar. Tak mau makan minum. Seperti kata Guru Sakti, keluarga Saputra sudah undang semua tabib ternama, tapi tak ada yang bisa. Padahal hari pernikahan dengan Jenderal Besar Firman Shah sudah dekat. Tuan Saputra sangat cemas. Kami mohon Guru Sakti bermurah hati, datang menyembuhkannya. Aku belakangan kurang sehat. Khawatir tak sanggup. Tapi, aku punya calon. Kemampuannya luar biasa. Bisa menyembuhkan penyakit parah. Dengan ajaib. Tolong Guru Sakti beritahu. Dia bermarga Wijaya. Nama depannya, Arga. Terima kasih Guru Sakti. Tapi di mana dia sekarang? Silakan. Guru, kenapa guru rekomendasikan dia? Murid, sungguh tak paham. Kau tahu, keluarga Saputra sudah undang banyak tabib yang pergi, tak pernah kembali. Ada hal aneh begitu. Jangan-jangan. Mereka semua, aku sengaja membesar-besarkan kemampuan Arga Wijaya. Agar dia masuk perangkap maut. Ibu, Anakku, mana Tabib Wijaya? Tabib Wijaya sudah pergi. Pergi? Apa? Nyawa ibu ini diselamatkan olehnya. Kau anak durhaka. Tak rawat baik-baik, malah biarkan dia pergi. Ibu, bukan aku yang mengusirnya. Dia orang yang sangat berbudi. Ingin mengembara kemana-mana, mengobati demi menolong dunia. Ibu salah menuduhmu. Tidak, Bu. Anakku, kau mau kemana lagi? Ibu jangan cemas. Anakku, aku ingin mencontoh Saudara Wijaya. Menempuh jalan benar, mencapai usaha besar. Bagus. Bagus sekali. Bu, Aku sangka jalan di bawah seramai ini. Tentu saja. Ini berapa sih, Kak? Mari lihat-lihat. Balai Medika Citranada. Balai pengobatan? Betul. Mari kita masuk lihat. Ayo. Baik. Bahan obatnya sangat beragam dan disimpan dengan sangat baik. Aku sangka di zaman 3 negeri, pengobatan tradisional Tionghoa sudah maju begini. Jangan tumbuk lagi. Tutup toko. Balai ini hari ini tidak buka. Silakan kalian cari tempat lain. Pergilah. 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 Cepat. Jangan menunda. Kotak obat, barang-barang, kunci pintu baik-baik. Dua tuan ini, mengapa terburu-buru sekali? Tuan tidak tahu. Nona kedua keluarga Saputra terserang penyakit aneh. Semua tabib di kota sudah dipanggil. Dasar bocah mulut panjang. Cepat pergi. Bermarga Saputra? Nona kedua lagi? Jangan-jangan yang dua jelita terkekang di istana perunggu? Ayo bermata. Tuan Wijaya,
Tuan Saputra mempersilakan Anda. Kediaman Saputra sungguh megah. Dalam mabuk, jiwa tamu pun luluh. Kuning. Angin semi dan 2 jelita. Jika angin timur tak berpihak pada Tuan Mahendra, tembaga angin tak berpihak pada Tuan Mahendra. Ampun. Paduka. Siapa mereka ini? Kenapa diperlakukan begini? Kurasa mereka pasti tabib yang diundang untuk mengobati tuan rumah ini. Kalian berdua, ayo pergi. Aku adalah Jaya Firmansyah dari Kadipaten Wulana. Sudah lama dengar reputasi kalian sebagai tabib luar biasa dengan tangan ajaib penyembuh. Hari ini aku memaksa undang kalian karena situasi sangat mendesak. Kedua tuan, jujur saja, akhir-akhir ini Sang Jenderal terserang penyakit parah, sulit tidur dan makan. Namun pasukan musuh dari utara, pasukan buas itu, selalu mengintai. Pasukan kami di titik kritis, tak boleh ada kelalaian. Jadi dengan dalih obati putri Tuan Saputra, kami undang kalian berdua, mengajak kalian masuk. Semoga kalian bisa gunakan ilmu pengobatan untuk selamatkan Sang Jenderal. Seluruh Kadipaten Wulana akan ingat budi besar ini. Tapi jika ilmu kalian tak memadai, jangan salahkan kami. Ampun. Tolong. Jangan. Ampun, Tuan. Guru, seperti yang Anda duga, komplotan Arga Wijaya itu tidak sampai ke kediaman Saputra, tapi malah berbelok ke kediaman Jenderal Besar Firmansyah. Tuan Saputra pura-pura cari tabib untuk putrinya. Itu sebenarnya tipu mata. Yang benar-benar butuh pengobatan adalah Jenderal Besar Firmansyah. Berani bertanya pada kedua tuan, dari aliran mana kalian berguru? Hingga ilmu pengobatan begitu hebat? Jenderal Besar, kami berdua hanya belajar sendiri dari kitab warisan leluhur. Berkat leluhur, kebetulan berhasil selamatkan beberapa orang. Oh, rupanya berasal dari keluarga tabib turun-temurun. Tidak tahu, dari mana asal leluhur tuan? Asal leluhur Hutama. Tempat kecil tak terkenal. Ingat kota samudra dulu namanya Hutama. Tidak tahu apa di zaman 3 negeri ada sebutan ini. Hutama. Aku pernah mendengarnya. Tidak tahu kitab warisan keluarga tuan. Adalah karya siapakah? Jawab pada Jenderal Besar. Adalah karya Rama Hidayat, Tabib Sakti Hidayat. Murid Tabib Sakti Hidayat? Hormat. Mungkinkah di Hutama juga ada seorang Tabib Sakti Hidayat? Mungkinkah dia kenal Rama Hidayat? Sial. Jangan-jangan ketahuan? General. Jenderal Besar sakit. Ini urusan terpenting di militer. Jika kabar sakitnya bocor, musuh utara akan manfaatkan kelemahan. Maka wilayah timur sungai akan terancam. Karena itulah, dengan dalih putri Tuan Saputra terkena penyakit, dipanggil tabib untuk mengobati. Hanya saja, para tabib yang pergi memeriksa, seperti masuk ke mulut harimau. Pergi tak pernah kembali. Arga Wijaya. Kali ini tak bisa kabur lagi. Pasukan musuh dari utara menyerbu. Cemas siang malam. Ditambah latihan kemarin melelahkan. Jenderal, ilmu kami masih dangkal. Boleh kami periksa dulu penyakit Jenderal? Lalu kita diskusikan caranya. Abang Wijaya. Karena sudah datang, kita harus cari cara menyembuhkan Jenderal. Ini bukan cuma menyangkut hidup mati kita, tapi juga keselamatan para tabib di luar sana.
Hari ini dapat bantuan Tuan. Sungguh keberuntunganku. Bisakah Jenderal berbaring? Agar kami periksa. Jenderal, tolong tekuk kaki sedikit. Jenderal, relax. Sakit? Apakah Jenderal makan tak teratur sehari-hari? Tak bisa 3 kali sehari? Jawab Tuan. Karena sibuk urusan negara, sering lupa makan. 3 kali sehari, sulit terjamin. Kadang terima tamu, minum saja tak makan. Lalu apakah Jenderal sering cemas dan marah? Ya, kadang cemas dan marah. Langsung tak mau makan. Apakah Jenderal sering babi hitam? Bagaimana Tuan tahu? Anak muda, pola makan tak teratur. Suka minum arak dan makanan pedas. Mudah kena ulkus pencernaan. Perang Utara genting. Ulkus Jenderal berdarah. Jadi sebab nyeri perut dan muntah darah. Dari tinja hitam kronis Jenderal, gejalanya menunjukkan ulkus Jenderal sudah lama ada. Kali ini hanya masuk tahap serangan akut saja. Jenderal, baik-baik saja Jenderal. Darah belum berhenti. Tapi di sini tak bisa gunakan hemostasis endoskopi. Hanya bisa pakai adrenalin. Ditambah larutan garam dingin. Tapi di kotak alat bedahku, hanya ada adrenalin. Andai ada selang lambung. Selang lambung apa itu? Itu sebuah selang panjang dan lentur. Bisa kita gunakan dari hidung pasien masuk ke lambungnya untuk sedot darah menumpuk. Dan pakai obat hemostatik lewat selang. Bantu hentikan pendarahan. Nirmala bantu pikirkan. Di sekitar ada yang serupa. Penggantinya harus lentur, tapi juga cukup kuat. Dan tak tercerna cairan lambung. Lentur dan kuat. Tak tercerna cairan lambung. Kulit sapi bagaimana? Kulit sapi? Sepertinya bisa. Jenderal, lihat ini. Ini apa? Jenderal, waktu mendesak. Aku buat selang lambung. Dimasukkan lewat hidung. Untuk beri obat. Hentikan pendarahan perut. Jenderal, percayakah padaku? Konyol sekali. Muslihat dukun. Berani dipakai untuk jenderal? Kulihat mereka. Pasti mata-mata caw. Mau celakai jenderal? Mohon jenderal, segera masukkan ke penjara. Interogasi keras. General, mohon percaya pada ilmu pengobatan kami. Jenderal Firmansyah, jangan. Tuan Saputra sengaja menyelidiki kalian. Ilmu kalian luar biasa. Bukan dukun biasa. Penyakit jenderal tak bisa ditunda. Waktu mepet. Demi kesehatanmu. Mohon Jenderal, segera putuskan. Pelutut. Kalian semua, tabib ternama Wu Timur. Hari ini, siapa bisa hentikan pendarahan? Hadiah besar menanti. Untuk apa kalian? Bawa semua pergi. Tunggu keputusan. Tolong. 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 Ampun. Kau yang obati jenderal. Jika ada kesalahan, kuhukum dengan hukum militer. Kau! Ya, suruh buat sumpah militer sebagai bukti ketulusan. Buat sumpah militer. 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 Jangan lancang. Bertahun-tahun aku bertempur. Masa takut mati? Hari ini, nyawaku kuserahkan. Kumohon Tuan, obati sekuat tenaga. Hidup mati terserah takdir. Jika benar terjadi hal buruk, itu pun karena takdirku sendiri, bukan kesalahan Tuan. Ingat baik-baik, jangan kepada kedua Tuan ini bersikap sedikit pun tak hormat. Yang melanggar akan dihukum berat. Paduka terlalu sungkan. Arga Wijaya akan berusaha maksimal untuk menyembuhkan Paduka. Waktu mendesak. Tolong bantu 2 hal, Jenderal Firmansyah. Pertama, kirim pengrajin ulung untuk buat selang lambung sesuai rancanganku. Secepat mungkin. Kedua, kirim rombongan lain. Kumpulkan es dan garam. Secepat mungkin. Baik. Kuberikan. Seluruh negeri Wulan Timur harus bantu sepenuhnya kedua Tuan ini. Jangan ada salah. Siap.
Dari sini sampai sepanjang ini. Anda butuh sepanjang ini? Tepat sampai simpul ini? Ya, gergaji seperti ini. Jangan miring. Pokoknya aku butuh tabung. Gergaji begini. Guru, ikutilah. Ikutilah gambar ini. Syukur di dalam kota masih ada adrenalin. Abang Widaya, semua sudah siap. Bagus. Nirmala Putri, bantu buat salin dingin untuk hentikan pendarahan. Baik. Jenderal besar, sekarang akan kumasukkan selang lambung lewat hidung paduka untuk keluarkan darah yang menumpuk di dalam perut dan masukkan salin dingin untuk hentikan pendarahan. Saat aku pasang selang lambung, Anda harus bekerja sama. Terus telan. Kalau tidak, selang ini bisa masuk ke paru-paru, akibatnya fatal. Tabib, obati saja dengan tenang. Aku pasti kooperatif. Terima kasih, Jenderal. Telan pelan. Bagus. Telan pelan. Ya, bagus. Telan pelan. Telan. 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 Nirmala, tolong aku. Baik. Kita pastikan dulu posisi selang di perut Jenderal. Masukkan gas. Kamu sedot 20%. Aku bilang, kamu masukkan. Masuk. Posisi benar. Beri aku. Jenderal, darah yang menumpuk di perut akan disedot keluar. Tahan sebentar. Nirmala, buatkan salin dingin. Baik. Jenderal, sekarang akan dimasukkan salin dingin ke perut untuk hentikan pendarahan. Tahan sebentar. Akan terasa dingin. Baik. Jenderal merasa lebih baik? Nyeri di perut. Berkurang. Tabib, ini keahlian luar biasa. Tahan sebentar, Jenderal. Aku sedot keluar. Darah hampir berhenti, tapi belum cukup. Nirmala, apa kamu punya teknik jarum hentikan darah? Untuk bantu Jenderal? Punya. Aku juga belajar teknik hentikan darah. Bagus. Kamu lakukan akupunktur. Aku lanjutkan salin dingin. Darah sudah hampir berhenti. Jarum bisa dicabut. Baik. Jenderal, darah di perut sudah dibersihkan. Operasi berjalan lancar. Terima kasih pada kedua tabib sakti. Kalian selamatkan negeri Wulana Timur. Aku Firmansyah minta maaf pada kalian berdua. Terima kasih atas keselamatan negeri kami. Jenderal Firmansyah, para prajurit, tak usah terlalu banyak tata krama. Jenderal Besar Firmansyah, hari-hari ini kau harus perhatikan pengaturan emosi. Emosi yang naik turun drastis bisa memicu kambuhnya pendarahan lambung. Jika pendarahannya parah, nyawa bisa terancam. Beberapa hari ke depan masih perlu pemulihan dengan obat. Jangan makan pedas dan berminyak, dan jangan minum arak. Selain itu, aku berikan resep pemulihan. Jenderal cukup ikuti resep ini. Paling cepat setengah tahun, paling lama setahun, akan sembuh total. Aku akan patuhi anjuran dokter. Nona, ada kabar baik dari dalam. Jenderal besar sudah menemukan 2 tabib sakti untukmu. Segera, mereka akan merawatmu. Tabib sakti? Siapa sebenarnya mereka?
hingga disanjung Kanda Firmansyah? Hamba dengar ada 2 tabib sakti. Satu bernama Arga Wijaya, satu lagi Nirmala Putri. Keduanya sangat ahli. Bekerja sama, bisa obati segala penyakit. Benar begitu rupanya. Tapi, aku Berkat resep pemulihan adik Nirmala, kondisi Jenderal sudah membaik. Penyakitnya tak lagi parah. Budi kalian menyelamatkan nyawaku. Aku tak akan kulupa seumur hidup. Aku ingin tahu, apa rencana kalian ke depan? Aku dan adik Nirmala berencana mengunjungi tabib ternama Bagas Santoso untuk memperdalam ilmu pengobatan. Nama Mahaguru Tabib Santoso. Telah aku dengar. Namun jejaknya sulit ditelusuri. Mengapa tak tinggal di wilayah Wulana, membuka balai pengobatan, mengobati untuk menolong orang banyak? Saat nama kalian tersohor, Mahaguru Tabib Santoso pasti akan datang mencari. Perkataan Jenderal masuk akal. Hanya saja, Biaya membangun balai pengobatan, aku bersedia membantu sepenuh tenaga untuk membalas budi kalian. kalau begitu terima kasih atas kebaikan Jenderal. Wan, aku masih ada satu permintaan. Aku punya seorang sahabat karib yang menderita penyakit keras. Sudah mencari tabib ternama kemana-mana, tak berhasil. Kuharap Tuan bisa meluangkan waktu untuk memeriksanya. Aku akan sangat berterima kasih. sahabat karib. Jangan-jangan, maksudnya Nona kedua Saputra? Jenderal, tenang saja. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk memeriksa sahabat Jenderal. Ku tebak Jenderal yang Jenderal maksud. Pasti Nona kedua Saputra. Lalu siapa gadis ini sebenarnya? Adik Nirmala, apa kau khawatir? Kita selalu mengobati tamu-tamu terhormat misterius ini. Akan mendatangkan masalah? Aku memang punya kekhawatiran itu. Abang Wijaya, masih ingatkah saat kau pasang selang lambung? Untuk Jenderal, seorang panglima menghalangi, memanggil belasan tabib. Tentu ingat. Para tabib itu, walau Jenderal sembuh, masih ditahan di kediamannya. Mungkin karena kondisi Jenderal adalah rahasia militer. Jika bocor, akibatnya fatal. Abang Wijaya, masa depan yang kau ceritakan, di sana, apakah mengobati orang? Harus segemetar itu? Di zaman kami, juga ada berbagai pasien. Tapi satu hal, sama dengan kalian, Apa? yaitu saat berhasil diobati, baik pasien maupun dokter, sama-sama bahagia. Kereta udah tiba, Abang Wijaya. Ayo kita pergi. Adik Nirmala, tunggu sebentar. Ada apa, Tuan? Sampai tergesa begini? Jenderal, hamba mohon satu hal. Para tabib yang ditahan karena merawat Paduka, keluarga mereka pasti sangat rindu. Kini, Paduka telah pulih, mungkinkah berbaik hati melepaskan mereka untuk berkumpul dengan keluarga? Cepat sampaikan perintah. Lepaskan para tabib. Berikan uang perak sebagai ganti rugi. Siap. Kalau begitu, terima kasih, Jenderal. Ilmu Tuan sangat hebat dan penuh belas kasih. Sahabat karib yang kurekomendasikan pasti akan, sama seperti aku, menghormati Tuan. Arga Wijaya. Tak akan mengecewakan kepercayaan Jenderal. Berhenti! Kami ditugaskan Jenderal. Untuk memeriksa Adipati. Siapapun yang menyuruh tetap harus diperiksa. Ayo. Wah, Sungguh berlebihan. Seolah-olah ini pemeriksaan keamanan bandara. apa isi kotak ini? Hanya alat bedah biasa. Buka! Ini bisa rusak. Isinya mudah pecah. Hentikan. Jenderal besar. Kedua Tuan ini adalah penolong nyawaku. Kalian harus memperlakukan mereka dengan hormat. Jangan lancang. Baik. Silakan kedua Tuan. Mengikutiku.
Sahabat karibnya ternyata pria. Silakan kalian berdua. Mengikutiku. Adipati, Jenderal Firmansyah. Kedua orang inikah tabib sakti yang kau kenal? benar Adipati. Adipati. Pimpinan tertinggi? Aku, beberapa hari terakhir, sulit kencing. Nyeri perut tak tertahankan. Dulu saat aku sakit parah, berkat keahlian luar biasa kalian berdua, aku selamat. Kini Adipati sakit. Musuh di utara sudah lama mengincar wilayah timur sungai kita. Kesehatan Adipati menyangkut keselamatan rakyat yang sangat banyak di sini. Karena itu, aku khusus datang memohon. Harap kalian berdua bersusah payah memberikan bantuan. Atasi kekhawatiran Adipati, jaga keamanan negeri Wana Timur. Aku akan sangat berterima kasih. Jenderal, cepatlah bangun. Izinkan aku memeriksa Adipati. Silakan. Silakan Adipati berbaring. Tenang, Paduka. Kekerasan di perut bawah ini jelas karena urin tertahan terlalu lama. Jika tak segera dikeluarkan, risiko pendarahan kandung kemih tinggi. Sayangnya, tidak ada kateter. Tolong Jenderal kirim orang cari banyak daun bawang segar. Berbagai ukuran, semua harus ada. Selain itu, cari juga minyak nabati. Baik, akan kami lakukan. Cepat siapkan. Abang Wijaya. Abang Wijaya. Irisan daun bawang bisa bantu orang kencing? Bukan. Aku pakai batang daun bawang, masuk ke uretra Paduka untuk keluarkan urinnya. Selesai. Batang daun bawang halus. Sementara tubuh Paduka kelihatannya... Jadi aku minta berbagai ukuran. Pasti ada yang cocok. Jenderal, sejujurnya, obat sudah tak bisa atasi masalah Paduka. Saya akan masukkan batang daun bawang ke uretra Paduka untuk alirkan urin. Ini solusi darurat. Ini, apakah tidak membahayakan Paduka? Tidak apa-apa. Tuan, silakan. Lakukan pengobatannya. Baik, Paduka. Semoga berhasil. Syukur, ukurannya hampir pas. Paduka, nanti mungkin agak sakit. Tahan sebentar. Aku cepat. Dulu di medan perang, aku alami ratusan pertempuran. Luka di seluruh tubuh. Rasa sakit kecil ini bukan apa-apa. Ayo, Celaka tersambut. Sepertinya sudah sampai di lengkung fisiologis kedua. Tak apa, angkat sedikit lagi. Sangat tenang. Kuhormati. Seharusnya telah masuk ke kandung kemih. terima kasih atas bantuan Tuan. Aku tiba-tiba merasa lega. Harus kendalikan laju urin. Laju urin terlalu cepat pun tak baik. Laju urin terlalu cepat bisa sebabkan pendarahan. Syukurlah, tampaknya pengobatan kali ini berjalan lancar. Hari ini aku bisa dibantu tabib sakti. Ini sungguh keberuntungan wilayah timur sungai. Adipati, Paduka terlalu sering berhubungan. Ditambah duduk terlalu lama, sehingga prostat membesar karena bendungan darah. Buang air kecil terhambat. Nanti akan kuajari cara pijat prostat dan metode rendam duduk.
Adipati, Paduka ke depannya harus mengurangi frekuensi berhubungan. Jangan duduk terlalu lama, agar tak kambuh lagi. Aku ingat, pasti akan ikuti anjuran dokter. Kedua tabib sakti dengan tangan ajaib menyembuhkan dan menghilangkan penderitaanku. Jasa kalian besar. Aku putuskan, angkat kalian berdua sebagai tabib sakti negeri Wu. Hadiah, emas dan perak senilai miliaran rupiah. Terima kasih, Adipati. Belati ini dibuat oleh Genta Prabawa, pewaris keluarga Maulana. Dengan tangannya sendiri, tak tertandingi tajamnya. Aku hadiahkan pada kedua tabib sakti untuk berjaga-jaga di saat diperlukan. Terima kasih banyak, Adipati. Adipati, tidak tahu apakah pewaris ini masih hidup. Jika bisa mengajaknya keluar, bantu kami buat alat bedah. Pasti bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tabib sakti peduli pada dunia. Bagaimana aku bisa tidak mengizinkannya? Akhirnya bebas. Tuan-tuan, mohon tunggu. Ada keperluan apa, Jenderal? Kepada kedua tuan, aku masih ada satu permintaan. Aku punya sahabat lama yang sakit aneh, tak kunjung sembuh. Kumohon kalian berdua bersedia memeriksanya. Kenapa belum selesai juga? Ini mau mengobati lelaki kasar yang mana lagi? Tidak mau ketemu. Semua orang mau aku temui. Suruh mereka pulang. Suara ini... Jangan-jangan... Anak perempuan hamba akhir-akhir ini sering jantung berdebar. Hati gelisah. Tak ingin menemui tamu. Harap kedua tabib sakti banyak memaklumi. Orangnya saja tak mau ditunjukkan. Pantas saja penyakitnya. Lama tak sembuh. Adik bersedia mewakili kakak, memeriksa Nona. Kakak beri panduan di samping. Bolehkah? Tuan Saputra, dari cerita tadi, kami sudah sedikit menduga penyakit Nona. Kami rasa penyakit Nona mungkin bisa disembuhkan. Benarkah? Cepat, jemput Nona kedua. Nona, bolehkah jubah mantel ini dibuka? Biarkan kami memeriksanya. Jangan dibuka. Jantung berdebar kambuh lagi? Bagaimana ini? Mari kita periksa lagi. Jantung berdebar. Denyut jantung tidak cepat. Nadinya terhenti sebentar-sebentar. Seperti nadi terputus-putus. Sepertinya denyut prematur. Coba lihat. Detak jantung cepat? Jika tidak cepat, mungkin ventrikular. Tabib, tolong aku. Tabib sakti, tolong anak perempuanku. Jangan panik. Berikan tanganmu. Pijat saraf median. Bisa sangat manjur. Nona, sudah lebih baik? Tuan, sungguh tabib sakti. Terima kasih. Terima kasih, kedua tabib sakti, atas pertolongan putriku. Tolong lihatlah wajah Nona untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga memeriksa Nona. Ini kan Nona kedua Saputra. Ini terlalu... Kulit tangannya kasar seperti sisik. Banyak sisik kulit mengelupas. Konjungtiva pusat. Tampak anemia. Pupil normal. Kelenjar limfa tidak membesar. Nona, saat jantung berdebar, apakah mereda sendiri? Kadang saat menyulam, rasa berdebar hilang. Kadang cemas tak tertahankan. Apakah Nona jarang keluar rumah? Dan berjemur? Nona tak tahan matahari. Keluar rumah, selalu pakai jubah. Setengah tahun ini, jarang keluar rumah.
Bagaimana pola makan Nona? Lebih banyak makan sayur. Nona suka minum teh. Belakangan karena sakit, makan sangat sedikit. Apakah Nona suka minum susu? Susu? Ya, Susu? Ini bisa diminum? di zaman ini belum ada yang meminum susu sebagai minuman. Susu hanya dianggap salah satu bahan obat di toko obat. Jika Nona biasanya suka minum teh, aku punya satu jenis teh yang mungkin sangat manjur untuk meredakan penyakit Nona. Teh apa yang Tuan maksud? Teh susu boba. Ini namanya apa? Ini penjepit handuk untuk menjepit handuk saat operasi. Urutan kartu. Aku tinggal 2 kartu. Aku punya urutan kartu. Kamu punya? Keluar. Cepat keluarkan. Tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu punya? Baiklah. Tak bisa ambil, kamu saja. Tak bisa. Tak punya. Keberuntunganmu luar biasa. Menang, menang. Ayo, Ayo. Hadiahnya 1 pisang. ini. Hebat. Main lagi. Pasti aku dong. Aku? Lawan aku? Hanya selisih 1 kartu. Tidak mungkin. Alia. Wajahmu ini sangat cantik. Benar. Secantik bidadari turun ke bumi. Jangan lagi memakai caping. Benarkah? Tentu. Untuk kita yang bisa melihat wajah asli Alia, minum 1 gelas. Untukmu. Terima kasih. Ayo bersulang. Abang, penyakit apa sebenarnya yang diderita Nona Saputra? Kenapa teh bisa sangat manjur untuknya? Penyakit yang dideritanya adalah sindrom kekurangan triptofan. Tryptophan. Nona Chow sebenarnya bukan sakit jiwa, melainkan sakit otak. Di zaman modern, disebut gangguan cemas. Jantung berdebar itu penyebabnya di otak. Utamanya karena otak kekurangan zat bernama serotonin. Bahan bakunya adalah tryptophan. Kami memanfaatkan triptofan dalam susu, ditambah paparan sinar matahari, untuk menambah serotonin di otaknya, mengurangi gejalanya. Begitu rupanya, semua di alam bisa jadi obat. Nenek! Nenek! Ada apa? Sudahlah, sudahlah.
Sebuah wabah diam-diam melanda, menyelimuti rakyat wilayah timur sungai, dengan bayangan kematian. Hei, bantu. Cepat, cepat. Bawa dia masuk, cepat. Terima kasih. Terima kasih. Silakan masuk. Silakan. Sungguh tak terduga hidup ini. Dengan penghasilanku, untuk di pusat Shanghai, membeli rumah mewah tepi sungai utama, mustahil terbayangkan. Tuan, di dalam sudah siap. Terima kasih atas bantuannya. Tuan tak perlu sungkan. Hari ini, berkat pembelaan Tuan, di hadapan jenderal, kami bisa bebas kembali. Budi ini tak akan kulupakan. Tabib Wijaya sangat ahli dan berhati mulia. Kami ingin mengabdi pada Tuan, belajar ilmu pengobatan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Terima kasih. Kami akan sambut tamu dulu. Baik, terima kasih. Tabib Wijaya. Tuan Saputra. Kudengar, balaimu buka hari ini. Datang untuk ucapkan selamat. Ini hadiah kecil. Harap tabib berkenan. Terlalu baik, Tuan Saputra. Aku sungguh tak pantas. Terima kasih, Tuan Saputra. Silakan masuk. Terima kasih, Tuan Saputra. Silakan masuk. Saudara Wijaya, adik Nirmala. Saudara Setiawan. Hari ini balaimu buka. Semoga sukses besar. Selamat. Jenderal Setiawan. Urusan militer padat. Apakah Tuan sehat? Semua baik. Terima kasih, adik Nirmala. Dan Saudara Wijaya. Bagus sekali. Mari bicara di dalam. Ayo. Ayo. Lama tak jumpa. Aku sangat merindukanmu. Saudara Wijaya, balaimu ini luas sekali. Aku sampai ingin membawa ibuku tinggal di sini. Kalau gitu, habiskan kendi ini. Minum habis. Baik. Saudara Wijaya. Arga Wijaya. Hidup menderita, tak disangka bisa di sini. Bebas secara finansial. Bebas. Seperti burung kecil. Bebas. Nanti kalau aku kaya, aku beli mobil Land Rover. Land Rover! Nanti aku keluar, siapa berani meremehkanku? Saudara Wijaya, sapi dan kuda aku tahu. Tapi ini, Land Rover, apa itu? Kedengarannya seperti tunggangan yang sangat mulia. Abang Wijaya. Tunggangan yang sangat mulia. Aku paham. Adik Nirmala, minum! Jenderal Setiawan. Dua orang ini bukan mabuk ya? Land Rover. Tunggangan. Abang Wijaya, kami punya hadiah untukmu. Tolong tutup dulu matamu. Hadiah? Baiklah. Abang Wijaya, lihatlah. Kenapa ada kuda? Di dunia ini, meski tak bisa membeli Land Rover, tapi ada kuda unggul untuk dihadiahkan. Saudara Wijaya, lihat. Land Rover. Menurut hukum negara kami, kuda harus diberi nama oleh pemiliknya. Aku akan menuliskan dua kata ini. Untukmu. Tadi malam, dengar abang masih menyebut Land Rover. Kini, kami beri kuda ini sebagai ungkapan hati. Harap abang menjaganya baik-baik. Ini kuda yang dicari, dengan susah payah oleh Jenderal Besar Bayu Setiawan. Saudara Setiawan, Nirmala, terima kasih. Bagaimana kalau kita bertiga naik Land Rover ini? Pergi bertamasya? Bagus. Sangat bagus. Baik. Saudara Wijaya, adik Nirmala, angin kencang berembus, hujan deras akan tiba. Kita cepat cari tempat berteduh. Betul. Di rumah sakit Cakrawala dulu. Juga ada kilat dan guntur seperti ini. Jangan-jangan aku bisa pulang
Abang Wijaya. Saudara Wijaya, pegang erat tali kekang. Jepit perut kuda. Wow, Wow. Mobil Land Rover kenapa di sini? Abang Wijaya di mana? Di sana ada sebuah kuil. Ayo kita periksa ke sana. Tempat apa ini? Mengapa kalian semua di sini? Tempat ini adalah rumah tunggu ajal. Kami tertular penyakit parah. Dikirim ke sini. Menunggu takdir. Rumah tunggu ajal. Lansia di desa jika sakit parah. Jika tanpa sanak keluarga, atau keluarga miskin, tak ada biaya berobat. Akan dikirim ke sini. Pasrah pada nasib. Jika dapat lindungan dewata, mungkin bisa hidup lebih lama. Jika tidak, Tapi ini bahkan tak ada makanan. Bukankah pasti binasa? Orang sering bilang lahir setara. Keadaan dunia ini, Abang Wijaya. Hati-hati bicara. Saudara Wijaya, adik Nirmala. Tempat ini tak baik berlama-lama. Lebih baik kita kembali dulu ke balai pengobatan, lalu buat rencana. Betul. Saudara Setiawan, adik Nirmala. Aku ingin membawa para lansia itu kembali ke balai pengobatan kita. Sebagai dokter, aku tak bisa biarkan mereka mati tanpa menolong. Bagus. Ayo biar aku periksa. Pakai ini. Buka mulut. Keluar dulu. Ada apa? Pasien sesak napas. Kedua paru-paru penuh rongki basah. Gejala khas pneumonia. Ditambah belakangan di sini, sudah ada beberapa kasus serupa. Sangat diduga, pneumonia menular. Itulah yang disebut wabah. Aduh, ini... Wabah! Wabah! Pneumonia memang menular. Tapi selama waspada, tak akan tertular. Selanjutnya, aku akan pimpin tindakan pencegahan. Tenang saja. Orang tua ini sudah uzur. Meski diselamatkan, apa gunanya? Pemerintah tak sanggup lawan wabah. Sedikit ceroboh, bisa celaka besar. benar. Bagaimana ini? Tabib Sakti. Kasihanilah anakku. Tolong selamatkan nyawanya. Cepat bangun. Cepat bangun. Tenang, biar aku periksa. Sudah berapa hari demam? Sakit di mana? Sudah 2 hari. Ada dahak di tenggorokan, tapi tak bisa keluar. Dahaknya kental, ya? Ya. Dokter Dungu! Dokter Dungu! Dokter Dungu! Siapa izinkan bawa pasien dari rumah tunggu ajal? Cepat bawa pergi! Jangan sampai wabah menyebar dan membahayakan warga. Cepat bawa pergi! Cepat bawa mereka pergi. Dengarkan penjelasanku. Para orang tua ini bisa disembuhkan. Kami sebagai tabib, tak boleh biarkan mereka mati. Jangan berkelit. Kau sembarangan bawa orang ke balai pengobatan, abaikan keselamatan warga kami. Kau tak pantas jadi tabib. Tak usah banyak bicara. Hancurkan ini semua, putuskan akar masalahnya. Hancurkan. 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 Dokter Dungu, Hancurkan semuanya. Kalian mau apa? kau perempuan ini. Kalau bukan karena doktermu ini mendatangkan dewa wabah, anakmu mana mungkin kena penyakit ganas ini. Sekarang bawa ke tabib dewa, anakmu masih bisa diselamatkan. Benar! Ini Lagi-lagi Damar Pratama. Perkataannya tak bisa dipercaya. Aku baru bawa para orang tua tadi pagi, tapi anak ini sudah demam 2 hari. Mana mungkin mereka yang menulari? Ini artinya di desa kita sudah ada sumber penularan. Kalau kita tidak temukan semua yang sakit dan sembuhkan satu persatu, wabah akan meluas. Nanti semua orang akan tertular. Paduka Bupati Hartono tiba.
Nah, dialah bupati daerah ini. Dia suka bertindak sewenang-wenang. Kita harus waspada. Arga Wijaya, kau berani sembarangan merawat pasien sehingga wabah sangat parah. Pengawal, bubarkan pasien sekarang. Segel balai pengobatan ini. Dia juga bawa pergi. Tuntut mereka. Tabib Wijaya baik hati. Apa salahnya? Anak ini sakit parah. Jika tak diobati, nyawanya terancam. Bawa pergi. Berhenti. Paduka Hartono. Komandan Setiawan, apa maksudmu? Kau mau halangi aku menegakkan hukum? Ah, tidak. Paduka Hartono terlalu berat. Hamba Setiawan, hanya prajurit, takkan lancang. Tidak, tidak. Tapi balai ini dibangun atas perintah Jenderal Besar. Tuan Wijaya, ahli pengobatan. Dulu, dia bahkan selamatkan Adipati dan Jenderal Firmansyah. Pernah menyelamatkan nyawa. Aku khawatir, jika hari ini Paduka tertipu fitnah, tangkap orang salah, kelak atasan, menyalahkan, Paduka sulit jelaskan. Lepaskan. Paru pasien ini penuh dahak, tak bisa keluar. Perlu tracheotomi segera. Dahaknya disedot. Baru bisa selamat. Belah tenggorokan? Maksudnya apa? Ya, belah tenggorokan pasien. Dan sedot dahaknya. Omong kosong. Belah tenggorokan? Bukankah itu bunuh? Kau sesat. Kau mau bunuh orang. Benar, benar. Diam. Paduka Hartono dan Jenderal ini ada di sini. Jangan lancang. Warga sekalian, tindakan ini tampak berbahaya. Tapi sebenarnya untuk menyelamatkan nyawa. Tabib Wijaya pernah melakukan operasi buka tengkorak untuk Ibu Jenderal. Ilmunya sangat tinggi, tak pernah gagal. Mohon semua, percayai kami. Warga sekalian, dengarkan aku. Aku Arga Wijaya, bersumpah kepada langit, jika ada niat jahat sedikit pun, akan kena hukuman langit, mati mengenaskan. Mohon percayai aku, biar aku selamatkan anak ini. Semuanya, dengarkan aku. Tabib Wijaya tabib ternama di sini telah selamatkan banyak nyawa. Bisa bersumpah begitu, pasti tak akan celakakan kalian. Mohon percayai kami. Benar. Aku belajar pada Tabib Wijaya berbulan-bulan. Sangat tahu cara ini untuk menyelamatkan nyawa. Mohon percayai Tabib Wijaya. Mohon Paduka berbelas kasih, izinkan Tabib Wijaya mengobati. Arga Wijaya, ilmu pengobatanmu memang hebat. Tapi tindakan hari ini belum tentu sesuai hukum. Aku kasihan pada penderitaan rakyat. Beri kau kesempatan sebatang dupa. Kuharap kau bisa sembuhkan penyakit ini, lalu tutup balai pengobatanmu sendiri. Hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Jika ada yang melanggar, hukum berat tanpa ampun. Anak hamba di rumah sakit parah, harus pulang rawat segera. Harap Tabib Wijaya mengerti. Jangan pergi, Abang. Saudara Wijaya, ibu saya akhir-akhir ini kurang sehat. Di ranjang juga perlu perawatan. Mohon pamit duluan. Abang Liu, kau tidak boleh pergi. Abang Liu, Abang Liu. Saudara Setiawan, kau juga pulang dulu. Jangan sampai membebani saudara seperjuanganmu. Saudara Wijaya, adik Nirmala, kalian berdua telah menyelamatkan nyawaku. Urusan kalian adalah urusanku. Adik Nirmala ada di sini. Tenang saja. Baik. Kalian semua tetap di sini. Tunggu perintah Tuan Wijaya. Kalau ada hal penting, segera laporkan. Siap. Saudara Wijaya, kalau begitu aku balik ke kemah dulu, urus hal-hal di sana. Kalau ada urusan, segera laporkan. Murid Rizky Kurniawan. Bersedia mengikuti Tabib Wijaya sampai mati. Cepat bangun. Segera pindahkan pasien ke ruang bedah. Kita langsung selamatkan. Kita harus berlomba dengan waktu. Selamatkan nyawa pasien. Rizky, kau rawat pasien lain. Di sini ada aku dan Tabib Nirmala. Baik, Guru. Berikan pisau bedah lancet. Harus berhasil.
Dahak sudah keluar. Ayo, kamu Satria. Sudah hampir beres. Wajahnya tidak normal. Ini... Denyut nadi pasien berhenti. Jangan panik. Aku lakukan resusitasi jantung paru. Kau pompa balon untuknya. Baik. Stetoskop. Detak jantung pasien kembali. Anaknya terselamatkan. Bagus sekali. Selanjutnya, aku akan berbagi beberapa pengetahuan dasar pencegahan wabah. Mari kita bersatu. Hadapi bersama. Pertama, kita harus jaga kebersihan diri. Semua peralatan makan harus rutin disterilkan. Kedua, kita harus pisahkan limbah infeksius dan sampah kering basah untuk cegah penyebaran kuman. Ketiga, yang paling penting, aku akan ajarkan cara memakai dan membuat masker. Karena ini bisa turunkan penyebaran penyakit saluran napas. Silakan pegang maskernya. Lihat bagian tengah masker ini. Untuk tutup mulut dan hidung. Nirmala suruh buat lebih banyak. Balon dari kandung kemih babi. Jumlah pasien terus bertambah. Kita harus siap sebelumnya. Baik. Abang Wijaya, ada masalah apa? Apakah kerja kami? Ada kekurangan? Bukan. Kita hanya lakukan bagian akhir. Lupa bagian awalnya. Radang paru menular. Semua barang dan orang harus semuanya. Direbus sampai mendidih. Tapi untuk yang tak bisa direbus, seperti tubuh manusia dan barang, kalau ada alkohol 75% akan sangat membantu. Alkohol 75%. Maksudnya apa ya? Itu mirip arak kuat, tapi jauh lebih kuat lagi. Tapi di sini hanya ada arak ringan. Hanya beberapa keluarga pejabat. Mungkin masih menyimpan sedikit arak kuat. Nirmala, kita bisa membuat selang lambung. Pasti juga bisa memurnikan alkohol sendiri. Jika zaman tak punya, kita ciptakan sendiri. Abang Wijaya, ini benda apa? Ini disebut metode distilasi panci atas. Lihat, ini panci bawah, ini panci atas. Titik didih alkohol 78 derajat. Air 100 derajat. Jadi jika kita panaskan arak, alkohol akan menguap duluan. Kita manfaatkan prinsip ini untuk memurnikan alkohol. Aku tahu ini. Kamu pernah mengajariku? Kalau kita distilasi berkali-kali, apa bisa berhasil? Betul. Selama kita ulangi prosesnya, pasti dapatkan alkohol dengan kemurnian tinggi. Tapi bagaimana cara mendapatkan alkohol? 75%. Ini mudah saja. Ambil 3 bagian alkohol pekat, campur 1 bagian air suling. Akan diperoleh alkohol 75%. Adik Nirmala memang paling cerdas. Tidak juga. Justru Abang Wijaya yang luar biasa. Aku cuma ingat sedikit fisika sekolah menengah. Tapi, persediaan makanan di balai pengobatan hanya cukup untuk 3 hari. Bahan untuk membuat arak sulit didapat. Apakah tabib Wijaya ada? Ayo kita lihat. Hamba prajurit ini diperintahkan Komandan Setiawan untuk mengantarkan perbekalan. Apa yang kalian butuhkan? Hamba akan berusaha membantu. Tabib Wijaya. Tabib Wijaya. Kebaikan Tabib Wijaya. Semua orang telah melihatnya. Kami mungkin bodoh, tapi kami tahu budi sekecil apapun harus dibalas sebesar-besarnya. Kami ingin bersama Tabib Wijaya menghadapi kesulitan ini untuk menebus kesalahan kami sebelumnya. Bersama melewati masa sulit. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Saudara-saudara sekampung, mari bawa barang-barangnya masuk. Cepat, Silakan masuk. silakan masuk. Yang di bawah ini panci bawah. Yang di atas ini panci atas. Panci bawah kita isi dengan arak. Panci atas diisi air. Harus air dingin. Di bawah ini tempat membakar api. Api memanaskan arak ini, alkohol akan menguap lebih dulu. Air menguap belakangan. Saat alkohol naik ke atas, ia bertemu dengan dasar panci atas, lalu berubah kembali menjadi alkohol cair. Lihatlah, yang kita buat ini mirip dengan yang dia katakan.
Menetes. Kita berhasil. Benar? Bagus. Luar biasa. Hebat. Jahat keluar. Bangun. Ada apa? Kau masih tidur. Kau tahu kau tenar sekarang? Kenapa? Makalah antar muka otakmu. Tak cuma masuk jurnal top, tapi juga dibahas luas ahli dalam dan luar negeri. Kau sekarang selebritas rumah sakit kami. Selamat, Dokter Wijaya. Selamat ya, dokter. Abang Wijaya. Abang Wijaya, bangunlah. Kenapa panas sekali? Abang Wijaya. Rizky. Abang Wijaya. Tolong aku, Abang. Jika tak selamat, aku terima hukumannya. Tapi Nirmala tak bersalah. Jangan sakiti dia. Apa aku bisa pulang? Abang Wijaya. Aneh. Kenapa aku menangis? Bagus. Nirmala. Guru sadar. Abang Wijaya. Akhirnya kau sadar. Bodoh. Jangan nangis. Kalian semua keluar. Kalau tertular, repot nanti. Guru. Baik. Abang Wijaya. Aku rawat kau. Nirmala. Tugas terpentingmu sekarang adalah memimpin semua untuk berobat. Kau tak boleh jatuh sakit. Baik. Aku janji. Tapi kau juga harus berjanji untuk jaga kesehatanmu. Aku berjanji. Ayo pergi.
Mari. Apa Tuan sudah merasa lebih baik? Obatnya pasti segera manjur. Adik Nirmala. Abang Wijaya. Abang Wijaya. Sudahkah tidur nyenyak? Adik Nirmala. Sudah larut begini. Kau belum tidur? Aku sungguh tak tenang. Jadi mampir untuk melihat. Bagaimana keadaan abang? Aku khawatir. Takkan sanggup menunggu hingga hari 9 bintang segaris. Sebenarnya, sama sekali tidak ada fenomena aneh bintang segaris itu. Hari itu memang aku untuk menahan Abang Wijaya. Sengaja mengarang dusta. Sungguh minta maaf. Tidak apa-apa. Bisa datang ke Zaman Tiga Negeri, berjuang bersama adik Nirmala, menolong begitu banyak pasien. Aku sudah sangat bahagia. Hanya saja, masih banyak pasien yang belum tertangani. Sungguh disayangkan. Gubernur Bagas Santoso dari Cangsara datang khusus untuk berkunjung. Mahaguru Tabib Santoso. Abang Wijaya ada harapan. Paduka Gubernur, Abang Wijaya demam tinggi tak turun. Sudah beberapa hari. Kami berusaha sekuat tenaga mengobati, tapi sama sekali tak membaik. Harap Paduka memberi pencerahan. Tolong selamatkan Tabib Wijaya. Berdasarkan denyut nadinya, dia sepertinya terkena masuk angin ringan, sehingga panas jahat menyerang. Ditambah lagi, kondisi tubuh pasien lemah, membuat paru kehilangan kelancaran energi. Penyebabnya adalah sumbatan energi dan darah. Jika kedua tabib mempercayai aku, saya bersedia memberi resep untuk dilihat khasiatnya. Mohon bantuan Paduka Gubernur. Tidak usah sungkan. Terima kasih, Paduka. Sudah. Kamu tak perlu berlebihan. Yang terpenting sekarang adalah istirahat yang cukup. Baiklah, aku ke sana buat resep. Silakan ke sini.
Nirmala Putri, terima kasih atas bantuanmu. Abang Wijaya, terlalu berlebihan. Boleh tanya pada kedua tabib, benda ini untuk apa? Paduka, ini selang lambung. Jika pasien tak sadar dan tak bisa makan, kita gunakan selang ini untuk memasukkan obat dan makanan ke perut pasien. Luar biasa. Saripati biji-bijian bisa dimasukkan ke tubuh pasien dengan lancar. Benar-benar ajaib. Benda ini, apa gunanya? Paduka, ini alkohol 75%. Untuk benda yang tak bisa disterilkan dengan direbus. Atau tubuh kita bisa diusap alkohol ini untuk bunuh kuman. Oh, begitu. Tabib Wijaya, sudah lama aku berobat, tapi belum pernah lihat pengobatan sehebat ini. Hari ini, Tabib Wijaya, terimalah aku sebagai murid. Aku ingin belajar ilmu ajaib ini darimu. Bolehkah? Ah, tidak berani. Aku tak pantas. Sebaliknya, aku yang harus belajar darimu. Paduka Gubernur, Abang Wijaya, kalian berdua ahli. Mengapa tidak saling belajar dan maju bersama? Kata-katanya masuk akal. Luar biasa. Resep penangkal Mahaguru Santoso, meski bukan antibiotik, efektivitasnya lebih baik. Mahaguru Tabib Santoso memang hebat. Benar, 4 kitab utama pengobatan tradisional. Mahaguru Santoso sendiri menulis 2 di antaranya, yaitu Risalah Demam Dingin dan Ikhtisar Peti Emas. Itu hasil dari payah seumur hidupnya, makanya dijuluki Mahaguru Tabib. Kedua kitabnya itu awalnya bernama Risalah Demam Dingin dan Aneka Penyakit. Meski sempat hilang, berkat Fajar Gunawan yang menyusunnya, kitab itu lestari hingga kini. Tak kusangka, Abang Wijaya mendalami pengobatan tradisional Tionghoa. Kuberitahu, saat kuliah S1 dulu, ilmu pengobatan tradisional Tionghoa nilai aku A. Waktu itu dosenku bilang, pengobatan terhebat di dunia pasti pengobatan gabungan tradisional dan modern. Pengobatan tradisional dan modern harus saling melengkapi. Tidak tahu apakah Risalah Demam Dingin sudah jadi? Buku aslinya sudah selesai ditulis? Kalau sudah, ingin sekali meminjamnya. Bantuan Mahaguru Tabib Santoso membantu Arga dan Nirmala. Gunakan terapi gabungan. Wabah berhasil ditahan. Hidup rakyat kembali tenang. Kedua tabib sakti tak gentar hadapi wabah. Jenderal dengar kabar ini sampai menyuruhku datang mengundang kalian ke kediaman jenderal. Wah, merepotkan Tuan Hartono. Ah, tidak. Tapi, Tuan biasanya sibuk. Kenapa hari ini longgar? Wah, jangan olok-olok. Dulu aku tak tahu diri. Banyak bersalah. Harap kedua tabib maklumi. Silakan. Kedua tabib, atas wabah, selamatkan rakyat kami. Jasa sangat besar. Ini kuberi 1000 kati emas, 100 gulung sutra. Untuk ucapan terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Lapor Jenderal. Damar Pratama si bajingan, hasut warga desa, rusak rencana lawan wabah, lalu kabur. Perintahkan, cari jejaknya. Begitu tertangkap, hukum berat. Jadi pelajaran. Siap. Jaga kesehatan, Jenderal. Jangan terlalu lelah. Nasihat Tuan akan kuingat baik-baik. Namun, pasukan musuh dari utara sudah di depan mata. Sebagai panglima tertinggi, aku sangat cemas. Sulit bagiku untuk duduk tenang. Jenderal tak perlu khawatir. Radit punya satu strategi. Bisa membuat pihak Chow dengan pasukan raksasanya. Dalam sekejap, hancur jadi debu. Jenderal, suruh Jenderal Santoso dan Prakoso bersembunyi di kiri kanan jalan gunung. Musuh utara bisa dipisah lalu dihancurkan. Dari penampilannya, apakah dia yang legendaris? Tuan Naga Tidur? Dengan kedatangan Tuan Naga Tidur,
Argawijaya segera menyadari sebuah pertempuran sengit yang menentukan hidup mati wilayah timur sungai sedang perlahan mulai terbentang